menggambar. Oke. Sekarang berikutnya, situ mana? Ini yang kita tadi ngomong, volume pada laba. Oke. Sekarang grafik CVP menggunakan atau menggambarkan hubungan antara cost, volume, dan laba. Kita tahu pendapatan PQ ya, wes paham kabeh ini. Kemudian total cost, ada cost tetap ada cost variabel, ada cost tetap. Cost variabel ini, jadi sama saja. Dia akan laba, dia menunjukkan laba kalau garis total pendapatannya di atas garis total cost. Kalau rugi, garis total pendapatan di bawah garis total cost. Ngomongin apa sih? Kita lihat. Oke. Jadi ada pendapatan, kalau pendapatan di sini harganya 10. Berarti kalau pendapatan kan 10K. Kalau cost di sini teman-teman total cost sama dengan berapa? Coba dibaca lagi dong. Total cost variabel per unit kali unit plus cost tetap 5 apa? 5 kali Q. 5 Q dikurangi 5. Mbak ini kok seharusnya plus 100 kok. Plus apa kurang harusnya? Plus. Kenapa kok plus? Di sini rumusnya plus loh. Kok di sini min ya? Min. Plus. Enggak, kalau rumusnya memang total cost sama dengan 5 kali Q min 100. Itu bapaknya yang itu loh. Oke, jadi pendapatan P kali Q. Kalau total cost variabel plus cost tetap. Jadi teman-teman di situ diganti. Maksudnya salah. Oke. Tapi kita yang gitu ya. Rumusnya salah mbak. Itu hanya plus. Oke. Kalau di tabel CVP kita punya garisnya 2. Kalau tabel grafik maaf. Kalau grafik sebelumnya kan kita cuma punya garis 1. Kalau di grafik ini garisnya 2. Garis pendapatan dan garis cost. Kalau di grafik CVP yang vertikal itu pendapatan, yang horizontal itu Q-nya. Unit. Kalau tadi kan sama, tapi garisnya cuma 1. Kalau yang grafik sebelumnya, kalau grafik yang ini garisnya ada 2, yaitu garis pendapatan dan garis biaya atau garis cost. Sekarang kita lihat dulu, kalau garis pendapatan dia rumusnya 10Q. Kalau garis cost rumusnya 5Q plus 10. Paham sampai sini? Garis pendapatan rumusnya 5Q, bisa dilihat di atas. Kalau garis cost rumusnya 5Q plus 10. Oke? Sekarang kita gambar garisnya. Misalnya Q sama dengan 0. Berarti Q sama dengan 0. Berarti pendapatannya berapa? 0. Berapa? 0. Kenapa kok 0? Karena pendapatan sama dengan 10Q, Q-nya 0. Berarti 10 kali 0, 0. Oke, kita lihat garisnya kan 0 di sini ya. Oke, sekarang kalau cost-nya, kalau kita tidak memproduksi, cost-nya berapa? Kalau tidak memproduksi berarti 5 kali 0 ditambah 100. Jadi kalau kita tidak memproduksi, kita tetap membayar 100 karena 100 itu adalah biaya tetap. Oke. Meskipun kita tidak memproduksi, kita tetap mengeluarkan biaya karena dia adalah biaya tetap. Maka itu dia meskipun dia 0,
Mana tadi? memproduksinya 0, biayanya 100. Nah, kalau laba, garis pendapatan di atas garis kos. Oke? Dia laba kalau pendapatannya di atas garis kos. Kalau yang di sini rugi apa laba? Rugi. Kenapa kok rugi? Iya, dan secara garisnya pendapatan di bawah. Di bawah ya. Jadi yang ini garis pendapatan, atasnya garis kos. Di sini dia rugi. Kenapa? Karena garis pendapatannya di bawah garis kos. Garis pendapatannya di bawah garis kos. Makanya dia rugi. Kalau di sini garis pendapatannya di atas, garis kosnya di bawah, maka di sini dia untung. Oke? Kenapa kok untung? Contohnya, kalau dia memproduksi 40, pendapatannya berapa? 400. Kalau dia memproduksi 40, biayanya berapa? Biayanya 5 kali 40, 300 kan ya? Berarti 400 pendapatan, kosnya 300, berarti dia untung 100. Maka itu, kalau garisnya sudah di sini, dia mengalami untung. Oke? Ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum. Setelah itu perubahan dalam variabel JVP ada alternatif 1. Jika pengeluaran iklan meningkat sebesar 8 juta, penjualan akan naik 1.600 menjadi ini. Alternatif 2, menurunkan harga rumput jadi ini per mesin ya akan meningkatkan penjualan. Menurunkan harga menjadi segini, meningkatkan pengeluaran iklan, meningkatkan penjualan 1.600 menjadi ini. Jadi di halaman 418 di situ ada 3 alternatif. Alternatif 1 seperti ini. Hitung seperti biasa. Kita tahu bahwa nanti ada selisih 75 sama 76, ini kan ada selisih. Jadi ceritanya ada yang mau menaikkan iklan. Kalau naikin iklan, penjualannya naik. Gitu. Kalau penjualan naik, dampaknya bagi kita apa? Ternyata labanya naik. Suaranya. Labanya naik juga. Jadi daripada tidak menaikkan iklan, lebih baik menaikkan iklan karena selisihnya lumayan. Kemudian alternatif kedua, ini melakukan penurunan harga. Jadi harganya lebih sedikit. Kalau dia menurunkan harga, ternyata yang beli makin banyak. Dari 1.600 menjadi 1.900. Ya mungkin seperti itu. Tapi ini labanya lebih sedikit. Jadi sebaiknya jangan diturunin lah. Tapi kalau ini mereka secara strategi banyak turunin harga ketika di bisnis apa kayak gitu ini pasti kayak gitu. Kalau musim dingin kayak gini Iya benar. Mereka pasti mau harga ada diskon. Nanti pergantian musim dingin mereka enggak. Ganti barang yang di diskon beda-beda. Ini untuk alternatif 3 juga sama, dia melakukan perubahan dan setelah perubahan